Puji Tuhan, selamat malam kaum wanita yang dikasihi Tuhan. Malam ini kita kembali pada ibadah kaum wanita. Saya akan sampaikan renungan. Saya rindu firman ini boleh menjadi kekuatan dan penghiburan buat semua kaum wanita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kemurahan pertolongan-Mu. Kau sudah pimpin kami sepanjang hari dan malam ini kami mau dengar renungan kaum wanita. Urapi hamba-Mu, urapi kaum wanita yang ada, supaya firman yang disampaikan boleh menjadi berkat buat kami semua. Segala kuasa iblis yang merebut firman-Mu, kami tolak keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat malam kaum wanita yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini saya akan sampaikan renungan dengan judul Wanita Kuat Bersemangat Menjadi Berkat. Saudara, hari-hari ini banyak wanita, khususnya ibu rumah tangga, disibukkan oleh kerepotan, entah itu mengurus anak sekolah, mau pergi belanja, mau mencari kebutuhan anak, tidak seleluasa sebelum masa pandemi. Tapi tahuilah, saudara, kaum wanita yang ada, kita semua pasti bisa. Karena apa? Saudara dan saya adalah wanita yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Kita miliknya Kristus. Kita diberi kekuatan oleh Tuhan, diberi semangat oleh Tuhan, supaya kita bisa menjadi berkat di tengah keluarga dan dimanapun kita berada. Baiklah, langsung saja kita akan buka Alkitab kita. Malam ini kita akan sama-sama membaca satu ayat di dalam Keluaran pasal 1 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Puji Tuhan. Tentu ibu-ibu tahu cerita ini. Suatu ketika bidan seluruh Mesir dipanggil oleh Firaun. Kenapa? Karena didapati bahwa perintah Firaun ini nggak dilakukan. Firaun kan memerintahkan supaya bidan-bidan di seluruh Mesir ini pergi ke wanita-wanita yang sudah hamil, tua, siap melahirkan untuk membantu. Tentu ini visi atau misi rahasia ya. Karena punya tujuan. Firaun takut kedudukannya terancam, sehingga setiap bayi laki-laki harus dibunuh sebelum tumbuh. Jadi waktu ketahuan ibunya itu melahirkan laki-laki, bayinya dibunuh. Tapi ternyata ada seorang bayi yang ketahuan lolos, di antaranya Musa. Musa tidak dibunuh oleh bidan-bidan itu. Kemudian bidan-bidan itu dipanggil oleh Firaun. Kenapa kamu tidak bunuh bayi itu? Apa jawab bidan Sifra dan Puah? Dia menjawab bahwa perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir. Jadi saudara dan saya, umat Tuhan, itu beda dengan kebanyakan orang. Alasannya apa? Melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Saudara, jelas ini kesaksian disampaikan oleh orang Mesir loh saudara. Bidan-bidan itu tidak mengenal Tuhan, Sifra dan Puah itu. Tapi dia menyaksikan kehebatan, kedahsyatan Tuhan. Karya Tuhan lewat wanita-wanita Ibrani, umat Tuhan. Mereka berkata, waktu kami datang, mereka sudah melahirkan. Tentu mereka nggak ketemu ya dengan ibu-ibu yang melahirkan anak laki ini. Nah, kita bisa bayangkan. Sampai akhirnya tidak puas itu kalau saudara baca di dalam Keluaran 1 ayat 22. Firaun akhirnya marah. Lalu dia menyuruh, cari kalau ada anak laki-laki di usia 2 tahun ke bawah, lempar ke Sungai Nil. Tujuannya supaya apa? Supaya mati. Nah, yang mau saya ambil di sini adalah bahwa orang Mesir sendiri mengakui
bahwa wanita Ibrani, wanita Kristus, umat Tuhan, dia jauh lebih kuat dari orang kebanyakan. Sebab itu di masa corona seperti ini, percayalah, saya yakin ibu-ibu mampu. Ibu-ibu diberi kekuatan ekstra, diberi kesanggupan untuk melewati hari-hari kita. Dan ada banyak contoh. Saudara, bukan hanya wanita Ibrani, tapi pribadi lepas pribadi ada contoh ya. Kalau kita baca di dalam Keluaran pasal 15 ayat 20, demikian firman Tuhan. Lalu Miriam, nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Saudara ingat tentu Maryam, ya, ini adalah kakak perempuan Musa. Dia masih kanak-kanak, dia sudah kuat, dia sudah bersemangat. Contohnya ketika Musa ditaruh di tepi sungai Nil, Miriam ini masih anak-anak. Dia melihatin dari kejauhan. Dia pemberani. Saat adiknya diangkat oleh putri Firaun, dia langsung menghampiri. Dia menawarkan penyusu bayi. Luar biasa bukan? Luar biasa. Hikmat bijaksana yang dari Tuhan itu diberikan kepada saudara dan saya, wanita Kristus. Sejak dari kecil ketika kita mengenal firman Tuhan, bahwa kekuatan, semangat itu sudah ada di dalam kehidupan kita. Hikmat itu sudah ada dalam kehidupan kita. Dan beranjak dewasa Miriam, dia wanita. Di zamannya itu jarang ya wanita itu tampil. Tetapi lihatlah, ketika mereka melihat mujizat Tuhan yang dahsyat, umat Tuhan bangsa Israel bisa melewati laut kering. Dan ketika sudah melewati laut itu, ada ucapan syukur. Apa yang dilakukan oleh Miriam? Dia mengambil rebana. Dia menyanyi-nyanyi. Sudah tahu rebana, nyanyi. Gak mudah kan? Kadang orang kalau udah main musik, mau nyanyi susah. Ya. Mbak rebana menyanyi. Bukan hanya menyanyi, menari-nari. Padahal dia orang terhormat. Dia seorang nabiah. Dia keluarga imam. Semua kakak-kakaknya adalah nabi. Tapi dia tanggalkan semua jabatan itu. Di hadapan Tuhan dia menari-nari. Sehingga menarik perhatian semua wanita-wanita. Mereka turut bersyukur menyanyi, memuji dan memuliakan Tuhan. Di sini kita melihat semangat luar biasa. Jadi wanita yang dikasihi Tuhan, ibu-ibu, saya percaya di dalam situasi apapun, saudara akan terus bersemangat. Keadaan masalah yang mungkin datang menghampiri hidup kita, semangat yang dari Tuhan itu akan terus ada dalam hidup kita. Karena saudara adalah wanita Tuhan, wanita yang istimewa, lebih kuat katanya. Bersyukur saudara. Contoh lagi yang kedua, di dalam Hakim-Hakim 5 ayat 1, demikianlah firman Tuhan. Pada hari itu bernyanyilah Deborah dan Barak. Siapa itu Deborah? Kalau saudara baca di dalam Hakim-Hakim 4 ayat 4, pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Dahsyat luar biasa saudara. Di zaman bangsa Israel belum memiliki raja, masih dipimpin oleh hakim-hakim. Ternyata ada seorang wanita yang luar biasa. Deborah, seperti nama komisi wanita kita, wanita Deborah. Siapa Deborah? Jelas dikatakan seorang nabiah. Nabiah itu, nabi. Itu bukan diri sendiri yang mengangkat, tapi yang pasti Tuhan dan diakui oleh rakyat saat itu. Deborah dia nabi. Selain nabi, dia seorang istri. Istri siapa? Lapidot. Seorang ibu rumah tangga, saudara. Jadi jangan berkecil hati. Kalau hari ini saudara menjadi ibu rumah tangga, ibu rumah tangga itu pasti mengurus keluarga. Nyuci, gosok, ngepel, pekerjaan rumah itu gak asing bagi semua wanita. Dan apalagi jabatannya? Dia memerintah sebagai hakim di Israel. Jabatan yang besar, tinggi, luar biasa.
tapi semangatnya luar biasa juga. Dia nggak merasa lelah, capek dengan tugas yang Tuhan percayakan. Karena ketika dia mengalami kemenangan, bangsa Israel ketika itu berhadapan dengan bangsa Kanaan. Ketika memperoleh kemenangan, tidak enggan untuk bersyukur. Deborah nyanyi mengucap syukur di hadapan Tuhan. Saudara, bahkan Deborah ini seorang motivator handal, pemberani. Buktinya di situ ada satu cerita di dalam Kemahian 5 itu. Satu kali Deborah, dia memerintahkan panglima perang Israel, namanya Barak. Kamu harus berhadapan dengan Sisera, panglima perang bangsa Kanaan, musuh Israel. Tapi apa kata Sisera? Kalau Deborah mau maju perang juga, saya mau maju. Kalau Deborah enggak, saya enggak. Bayangkan saudara, dia enggak berani berperang pada panglima perang. Tentu Deborah sudah memberikan semangat. Kamu pasti bisa. Tapi toh Barak enggak mau maju. Dan apa yang Deborah katakan? Baiklah, aku ikut maju berperang dengan kamu. Tapi kamu gak akan dapat kehormatan. Karena bangsa Kanaan akan dikalahkan oleh seorang perempuan. Barak masih tetap, ya gak apa-apa, maju. Dan apa yang terjadi, apa yang dikatakan oleh Deborah itu betul. Barak tidak mengalahkan panglima perang bangsa Kanaan, namanya Sisera. Memang Barak mengejar-ngejar Sisera ini, tapi tidak bisa mengalahkannya, saudara. Sampai akhirnya Sisera ini dia bersembunyi, dan di dalam persembunyiannya itu dia dibunuh oleh seorang perempuan. Siapa perempuan itu? Yael. Yael itu seorang ibu rumah tangga. Karena Alkitab mencatat Raja Panglima Kanaan mati oleh seorang perempuan, Yael, istri Heber. Istri Heber. Jadi saudaraku, luar biasa bukan? Mana mungkin panglima perang bangsa Kanaan, musuh yang ditakuti oleh panglima perang Israel, Barak. Mana mungkin dia mati di tangan seorang ibu rumah tangga, di rumahnya lagi. Tapi itulah cara Tuhan untuk membela umatnya. Dia bisa pakai siapa saja. Ibu rumah tangga biasa. Tuhan pakai untuk apa? Menyelamatkan umat Tuhan, bangsa Israel. Dan banyak contoh, saudara. Biarlah lewat renungan pada malam hari ini, saudara dan saya, jadilah wanita yang smart, yang bersemangat, yang tetap kuat menghadapi badai sebesar apapun. Karena saudara itu disayang Tuhan, dicinta Tuhan, disertai Tuhan, diberi kekuatan oleh Tuhan agar ibu-ibu dan saya bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Contoh lain lagi di dalam 1 Samuel 2 ayat 1. Di sana dikatakan, lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemooh musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Saudara, Hana mengakui bahwa dia bersukaria, bersukacita karena Tuhan. Mulutnya tidak pernah menyalahkan Tuhan, justru menganggap ringan musuhnya. Kalau kita lihat cerita tentang Hana, dia mandul, kemudian dia disakiti oleh penina terus-menerus, sampai akhirnya dia berdoa kepada Tuhan. Dia tidak menjadi lemah, dia tidak berputus pengharapan. Buktinya dari tahun ke tahun dia pergi ke rumah Tuhan untuk berdoa. Dia tetap melakukan ibadahnya di hadapan Tuhan. Dia tetap menjalani hari-harinya dengan terus mencari Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan membukakan kandungannya. Ketika dia tahu dia melahirkan seorang anak, bahkan anaknya itu dia serahkan kepada Tuhan. Itulah nabi besar, Nabi Samuel, lahir dari rahim seorang yang bernama Hana, yang selalu disakiti oleh madunya. Dan di sini kita lihat
Hana bukan luput dari masalah. Dan kalau namanya disakiti orang dengan satu rumah, itu kan tidak sesuatu, bukan sesuatu yang enak. Tapi saudaraku, Hana disebut mendapat posisi yang mulia. Karena apa? Dia akhirnya melahirkan seorang nabi. Nabi pertama bangsa Israel. Nabi besar, Nabi Samuel. Bukankah itu dasar luar biasa? Karena apa? Itu tadi Hana. Dia senantiasa mengutamakan Tuhan. Dia kuat menghadapi ejekan olokan. Ejekan olokan apa yang sekarang saudara hadapi? Tetaplah kuat. Tetaplah mengandalkan Tuhan. Tetaplah berdoa. Maka saudara akan melihat pertolongan Tuhan. Saudara akan bisa bernyanyi seperti Hana bernyanyi. Dia katakan, aku bersuka cita karena pertolongan Tuhan. Karena di dalam Amsal Soleman, dalam Amsal 11 ayat 16 pun dikatakan, perempuan yang baik hati beroleh hormat. Kalaupun kita mungkin disakiti, kalaupun mungkin kita menghadapi tantangan, jangan kita mencari penyebab siapa ini orang yang berbuat jahat kepada saya. Seperti Hana, dia tetap baik, ya. Dia tetap menjaga hati, dan pada akhirnya dia beroleh hormat. Tapi sebaliknya, bagian B dari Amsal 11 ayat 16, sedangkan seorang penindas, orang yang suka mencela, mencemooh, menghina, tidak bersyukur, bersungut-sungut, dia paling mentok cuman beroleh apa? Kekayaan. Kekayaan itu tidak kekal, saudara. Buat apa orang memiliki segalanya, tapi tidak dihargai Tuhan, tidak dihormati Tuhan, tidak dimuliakan Tuhan? Bersyukur. Kita bukan dihormati hanya oleh manusia saja. Tuhan yang memuliakan saudara dan saya, kaum wanita. Dalam Amsal 31 ayat 10, di sana dikatakan, istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga dari permata. Saudara, wanita yang baik, yang cakap menanggung penderitaannya, cakap menghadapi berbagai macam tantangan, masalah kehidupan, bersemangat seperti Deborah, seperti Yokebed, seperti Miriam, seperti Hana, contoh-contoh yang kita sudah baca malam hari ini. Saudara akan lebih berharga daripada permata. Bahkan kalau saudara baca keseluruhan dari Amsal 31 ayat 20 sampai 31, wanita cakap itu dia bisa bertindak sebagai nabiah. Nabi itu kan mengajar umat. Ibu-ibu kan di rumah juga mengajar anak-anak untuk takut dan percaya kepada Tuhan. Sebagai pengajar. Bahkan di dalam wanita bijak itu sebagai donatur. Dia memperhatikan orang lemah. Ada hati yang berbelas kasihan. Nah, saudara, begitu mulianya ibu-ibu kaum wanita. Posisi kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai wanita. Jangan merasa sebagai orang nomor 2, manusia kelas 2. Tapi kita sama di hadapan Tuhan. 1 Samuel 16 ayat 7 dikatakan, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Jadi saudara, Tuhan tidak membedakan gender, apakah saudara wanita atau laki-laki. Tuhan bisa pakai saudara, sama halnya Tuhan memakai seorang laki-laki. Tuhan bisa pakai saudara di usia berapapun. Kali ini mungkin usia saudara sudah 60, Tuhan bisa pakai saudara. Mungkin usia saudara 50, 40, atau bahkan 20 sampai 30 tahun. Wanita, bahkan anak-anak pun Miriam dipakai oleh Tuhan. Gadis Israel dipakai Tuhan, seorang budak, untuk menginsiapkan Naaman yang sakit kusta. Wanita, percayalah bahwa saudara disayang Tuhan dan mau dipakai Tuhan. Tuhan gak lihat juga warna kulit. Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Ada contoh lagi, Ruth. Ruth ini kan orang Moab. Tadinya tidak percaya Tuhan. Dia mengenal Tuhan karena dia menikah dengan anak Naomi.
Dan ketika menikah dengan Naomi punya 2 anak ya, Mahlon dan Kilion. Naomi dan Orpa, berarti Naomi ini istri dari Mahlon. Nah, ketika suaminya meninggal, tidak memberikan keturunan, Naomi menyadari kesalahannya. Dia tinggal di Moab, dia mau kembali ke Bethlehem. Lalu dia bertanya kepada Ruth, Ruth, kamu masih muda, kamu bisa pulang ke keluargamu, kamu bisa menyusun rencana lagi ke depan, entah itu menikah lagi atau apa. Tapi apa jawab Ruth? Ruth 1 ayat 16. Tetapi kata Ruth, jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsa mula bangsaku, dan Allah mula Allahku. Dahsyat wanita kepunyaan Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Tuhan. Dia memiliki karakter yang berbeda. Kesetiaannya kepada Tuhan teruji. Kesetiaannya terhadap keluarga teruji. Itulah saudara, kita bangga bersyukur. Yang membentuk karakter kita itu Tuhan. Ketika kita cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, percaya Tuhan, otomatis Kristus memiliki karakter setia sampai mati. Kesetiaan itu akan saudara dan saya miliki juga. Contoh yang lain, Esther. Ini contoh yang kelima ya. Esther, dia jadi ratu. Untuk menjadi ratu itu tidak mudah. Dia harus mengalahkan ribuan wanita-wanita, melewati proses yang panjang dan melelahkan. Dan sekarang dia baru saja jadi ratu. Dia dengar raja memberi undang-undang bahwa setiap orang yang berkebangsaan Yahudi harus dibunuh. Sementara dia orang Yahudi. Di situ dia punya paman yang membuat dia menjadi ratu, membantunya itu paman Mordekai, juga orang Yahudi. Dia terbeban untuk bangsanya. Lalu ayat 16 dari Esther 4. Esther bilang apa kepada rakyatnya? Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Puasa 3 hari 3 malam, tanpa makan, tanpa minum. Bukan perbuatan yang mudah. Tapi dia bukan hanya nyuruh orang. Ayat selanjutnya, aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Esther ikut berpuasa, saudara. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Luar biasa. Esther seorang wanita. Dia baru saja mengecap apa yang namanya kemuliaan. Jadi ratu. Bukan posisi yang sembarangan. Tapi saudara, dia lebih mengasihi Allahnya. Dia lebih mengasihi umat Tuhan. Dia nggak mau umat Tuhan ini binasa. Dibunuh semua, berarti habis binasa. Dia selamatkan umat Tuhan. Saudara, wanitanya Kristus. Sudah pasti saudara dan saya memiliki karakter seperti ini. Kita mengasihi umat Tuhan. Kita mengasihi Tuhan. Dan itu terbukti lewat tindakan. Peduli terhadap keselamatan bangsanya. Peduli terhadap keselamatan keluarganya. Bukan hanya keselamatan jasmani, tapi rohani. Itulah makanya disebut wanita kuat, semangat, jadi berkat. Dan itu saudara dan saya, wanitanya Kristus, wanita Ibrani. Contoh lain di dalam Keluaran, ini contoh yang ke-6. Keluaran 6 ayat 19. Dan Amran mengambil Yokebed, saudara ayahnya, menjadi istrinya, dan perempuan ini melahirkan Harun dan Musa baginya. Alkitab mencatat Amran, dia mengambil Yokebed untuk menjadi istrinya. Dan mereka adalah anak imam. Ya. Dan apa ayat ini katakan?
Yokebed melahirkan Harun dan Musa. Kalau zaman dulu kan hanya laki-laki yang dicatat namanya. Nah, walaupun ada Miriam, bahkan Miriam pun jadi nabi kan. Wanita kuat, wanita Ibrani. Saudara dan saya wanita Tuhan. Tuhan sanggup mempercayakan saudara untuk melahirkan anak-anak yang kuat juga. Wanita kuat sanggup membentuk generasi yang takut Tuhan. Anak-anak Yokebed semuanya takut Tuhan. Semua melayani Tuhan. Di dalam Amsal 10 ayat 1 bagian B, anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Di seluruh dunia ini kalau ada anak yang nakal, itu yang sedih kan ibunya. Sebaliknya kalau anak sukses kan yang disebut nama bapaknya. Nah, tapi saudara lihat, Yokebed anaknya, anak-anak yang takut Tuhan, cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Juga kalau saudara ingat di dalam perjanjian baru, Eunike dan Lois tidak disebut nama bapaknya Timotius ya. Mereka dua orang ini mendidik Timotius menjadi orang kepercayaan Paulus. Itu bukan suatu yang mudah. Tapi kenapa itu bisa terjadi? Alkitab mencatat Lois mengajarkan kepada Eunike, Eunike mengajarkan kepada Timotius firman Tuhan sejak kecil. Jadi saudara, wanita itu dahsyat, penentu generasi yang akan datang ini akan menjadi apa, itu ada di tangan ibu-ibu. Dan Tuhan Yesus pun banyak memberi kesempatan kepada wanita untuk menjadi berkat. Salah satu contohnya di dalam Lukas pasal 8 itu ayat 3. Di sana dikatakan Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, Maria Magdalena yang dibebaskan dari roh jahat. Wanita-wanita itu melayani pada zaman Yesus. Yesus tidak membatasi status sosial. Jadi saudara jangan merasa minder, loh, aku berstatus orang sederhana. Kalau dia kan orang terkenal. Saudara, di sini kita lihat Maria Magdalena. Sebelum bertobat dia seorang pendosa. Ya, orang berdosa. Tapi Tuhan tak lihat status itu. Saat dia bertobat percaya Yesus, Maria jadi murid Kristus. Bahkan murid yang paling setia. Karena waktu Yesus disalib, dia hadir. Waktu Yesus dikubur, dia hadir. Bahkan kebangkitan Yesus yang pertama kali melihat adalah Maria. Luar biasa bukan? Juga wanita Samaria. Dia punya 5 laki-laki. Dan laki-laki yang bersamamu hari ini bukan suamimu. Dia ditegur Yesus dengan keras. Akhirnya dia bertobat. Ketika bertemu di sebuah sumur Yakub di kota Samaria. Dan saat dia bertobat, apa yang dilakukan oleh Maria? Dia menjadi penginjil pertama wanita. Dia masuk kota Samaria. Dia perkenalkan, aku berjumpa dengan air hidup Yesus. Alkitab mencatat di dalam Yohanes, Injil Yohanes, satu kota bertobat. Tuhan tidak membeda-bedakan status sosial kalau saudara mau melayani Tuhan. Sementara Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, seharusnya dia duduk bersama pejabat-pejabat, wanita-wanita, sosialita. Tetapi dia melayani Yesus, saudara. Tuhan bisa pakai siapapun. Bahkan Dorcas, wanita yang suka baju buat orang miskin, ya, pada zaman Petrus. Dia mengasihi Tuhan. Dia buktikan dengan mengasihi anak-anak Tuhan. Yang kekurangan, dia berikan baju-baju, walaupun itu mungkin dari kain-kain sisa bahan membuat sesuatu, bukan selalu baru. Tapi satu saat Dorcas atau Tabita ini mati. Orang-orang menceritakan siapa Dorcas ini. Dan Petrus mengenal Dorcas karena mereka murid Tuhan. Petrus membangkitkan Dorcas waktu Dorcas mati, saudara. Mungkin dia masih muda, mati. Sementara orang masih mengingat kebaikannya. Petrus berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus,
dan Dorcas dibaptis. Dan banyak contoh-contoh, saudara. Tuhan gak melihat status sosial. Lydia penjual kain ungu, berarti orang kaya. Itu di zaman Paulus. Karena zaman dulu yang pakai kain ungu itu cuma raja dan pembesar. Karena pewarnanya itu bukan dari pohon atau daun, tapi dari kerang yang harganya sangat mahal. Ketika berjumpa Paulus, memberi diri dibaptis dan keluarganya, Lydia pun melayani Tuhan. Menampung itu Paulus dan rekan-rekannya di rumahnya. Jadi pos pelayanan di rumahnya. Banyak cara untuk kita melayani Tuhan. Tuhan gak pandang status sosial. Janda miskin yang pergi ke rumah Tuhan hanya memberikan 2 peser atau 1 duit dibandingkan orang-orang kaya memberi sekepok. Tapi Yesus melihat. Lalu Yesus bilang, persembahan ibu janda ini yang paling berkenan. Saudara, wanita selalu dijadikan teladan. Tidak memandang status sosial. Juga di zaman Paulus, kalau saudara baca di dalam Kisah Rasul 18 ayat 2, itu seorang yang bernama Priscilla. Dia adalah istri dari Aquila. Waktu orang-orang diperintahkan, semua orang Yahudi diperintahkan meninggalkan Roma, Paulus otomatis kan juga harus meninggalkan Roma. Alkitab mencatat, Priscilla menampung Paulus di dalam rumahnya, memberikan tempat untuk Paulus. Dan banyak lagi, saudara, di zaman Paulus, pelayan-pelayan wanita. Di sini saya catat, ada wanita yang bekerja sebagai gembala di Kenkrea, namanya Phoebe. Priscilla, teman sekerja Paulus, berarti dia juga hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Maria yang bekerja keras untuk Injil. Kemudian ada Trifena, Trifosa yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan. Ada Filogos, Yulia, Neresus, saudara perempuan Olympus. Tiga perempuan bersaudara, dia melayani Tuhan. Bahkan ada Eudia dan Sintike, itu ada di Filipi 4 ayat 2. Dan banyak lagi wanita-wanita yang melayani Tuhan. Saudara dan saya, wanita kuat. Kita bisa melayani sesama, bisa melayani Tuhan. Tuhan mau pakai saudara dan saya. Dan kekuatan dari Tuhan, semangat itu yang akan menyertai kita sehingga kita bisa menjadi berkat. Contoh di dalam kehidupan sehari-hari juga, kalau saudara ingat itu Helen Keller itu buta, tapi dia menulis buku. Fanny Crosby itu lagu-lagunya banyak dinyanyikan di gereja-gereja. Dia menulis banyak, bahkan mengarang banyak lagu. Dia buta, dia wanita dan buta. Bisa Tuhan pakai. Kalau orang lain bisa dipakai Tuhan, Tuhan juga mau pakai saudara dan saya. Jadi tetap semangat, tetap kuat, tetap berharap dan andalkan Tuhan. Tuhan mengasihi ibu-ibu semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu malam ini. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami. Jadikan kami wanita-wanita yang kuat, wanita yang bersemangat, wanita yang memiliki kasih, wanita yang mengasihi Tuhan. Sehingga di masa pandemi, di situasi dan zaman apapun, kami bisa menjadi berkat. Baik dalam keluarga, di tengah pekerjaan, di tengah masyarakat, dimanapun kami berada. Jadi berkat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.